Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rara Angguntias dengan ujung NIM 7020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang ditulis oleh Hilda Wijaya, Ani Lestari, dan Edi Sandra yang berjudul Pengaruh Jenis Eksplan dan Komposisi Media Terhadap Pembentukan Embrio Somatik Tanaman Aglonema Aceh atau yang dikenal dengan nama latin Aglonema rotundum secara in vitro. Tanaman Aglonema Aceh atau Aglonema rotundum adalah salah satu tanaman hias tropis yang cukup populer di Indonesia. Tanaman ini memiliki corak berwarna merah dan diduga menjadi tetua Aglonema hibrida yang kini menjadi tanaman hias. Program perbanyakan melalui kultur jaringan telah terbukti dapat memperbanyak tanaman secara efisien di bidang industri perbibitan komersil. Jenis eksplan dan zat pengatur tumbuh yang diberikan menjadi faktor penting yang mempengaruhi induksi embriogenesis somatik. Pengaruh pengatur tumbuh berguna untuk merangsang perkembangan eksplan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan formulasi terbaik antara jenis eksplan dan komposisi media terhadap pembentukan embrio somatik tanaman dari Aglonema Aceh. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa eksplan, yaitu tunas, batang, dan pangkal daun, serta media yang digunakan adalah media MS racikan. Racikan media-media itu sendiri bisa dilihat di dalam poster yang saya buat, ada banyak sekali racikan-racikan media tersebut. Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah laminar airflow, autoclave, bunsen, botol kurtul, cawan Petri, dan lain-lain. Sedangkan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimental, di mana metode eksperimental yang digunakan menggunakan uji statistik non-parametrik, yaitu Kurstal-Wallis. Rancangan tersebut terdiri dari dua kombinasi perlakuan, di antaranya ada yang pertama, jenis eksplan. Jenis eksplan yang digunakan terdiri dari tiga taraf, yaitu S1 adalah tunas, E2 adalah batang, dan E3 adalah daun. Komposisi media yang digunakan ada empat komposisi, yaitu ada M1, M2, M3, dan M0. Selanjutnya, rancangan yang digunakan terdiri dari tiga ulangan, sehingga rancangan menghasilkan 36 unit percobaan. Percobaan 36 itu diujikan menggunakan uji Kursal-Wallis dengan rumus Kursal-Wallis. Adapun hasil dari penelitian ini, yang pertama ada presentase kalus embrionik. Kombinasi jenis eksplan tunas dan komposisi M3 menunjukkan presentasi kalus embrionik tertinggi dengan presentase sebesar 100%. Selanjutnya, kombinasi jenis eksplan tunas dengan komposisi media M2 menunjukkan presentase sebesar 66,67. Kombinasi jenis eksplan tunas dengan komposisi media M0 menunjukkan presentase 33,33%. Hasil pengamatan lainnya, kombinasi jenis eksplan tunas dan komposisi M1 tidak menunjukkan adanya pembentukan tunas, namun berhasil menginduksi embriogenesis secara langsung. Selanjutnya ada presentase embriogenesis secara langsung. Kombinasi jenis eksplan tunas dengan komposisi M2 menunjukkan hasil presentase pembentukan embriogenesis somatik langsung tertinggi sebesar 100%. Selanjutnya, presentasi pembentukan embrio somatik terendah terjadi pada media M3 yaitu 33,3%. Berdasarkan hasil penelitian, konsentrasi kinetin yang tinggi cenderung mengarah pada induksi embriogenesis secara tidak langsung melalui fase kalus. Selanjutnya ada waktu muncul embrio somatik. Jenis eksplan, tunas menunjukkan hasil terbaik dalam mempengaruhi waktu kemunculan embrio somatik, sedangkan jenis eksplan batang dan daun belum mampu menumbuhkan embrio somatik selama periode pengamatan 12 MSK. Secara umum, proses pembentukan embrio somatik dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap induksi dan tahap ekspresi. Selanjutnya ada hasil mengenai skor induksi embriogenesis somatik.
pada pengamatan pertama, pada jenis eksplan tunas diperoleh H sebesar 0,9, sedangkan pada jenis eksplan batang dan daun hanya sebesar 0,0 dan 0,0. Pada pengamatan 2, yaitu pada 8 MST, jenis eksplan tunas menghasilkan H sebesar 5,5, sedangkan pada batang dan daun hanya menghasilkan 0,0. Pengamatan ketiga, pada eksplan jenis tunas menghasilkan H sebesar 6,44 dan pada jenis eksplan batang dan daun tetap menghasilkan nilai H yaitu 0,00. Selanjutnya ada warna dan tekstur kalus embriogenik. Hasil pengamatan pada tabel kelima ini menunjukkan bahwa kalus yang terbentuk dari eksplan tunas merupakan kalus terbaik yang menunjukkan dengan terbentuknya kalus embriogenik berwarna hijau hingga keputihan, putih kekuningan dengan tekstur kompak bernodul. Pada eksplan batang menunjukkan semua komposisi media menunjukkan hasil kalus berwarna putih dengan tekstur remah, dan pada eksplan daun hanya terbentuk kalus pada medium M0. Masing-masing kalus tersebut rata-rata tergolong kalus pre-embryon mesh. Kalus peralihan dengan ciri warna kalus berwarna bening kekuningan, kering, remah, dan mengkilat. Dari penjelasan hasil tadi, diperoleh kesimpulan dari penelitian ini, yaitu jenis eksplan dan komposisi media yang digunakan tidak berpengaruh signifikan dalam menumbuhkan embrio somatik tanaman Aglaonema aceh. Pada skor induksi embrio somatik 4, 8, dan 12 masa setelah cloning, kombinasi jenis eksplan tunas dan komposisi media M3 merupakan kombinasi terbaik untuk membentuk kalus embriogenik selama 12 masa setelah cloning. Sedangkan kombinasi jenis eksplan tunas dan komposisi media M2 merupakan kombinasi terbaik untuk menginduksi embriogenesis somatik langsung dan berhasil memunculkan embrio somatik tercepat, yaitu 36 HSI. Kedua kombinasi tersebut mempunyai laju pertumbuhan embrio somatik yang lebih optimal dibandingkan dengan kombinasi perlakuan lain selama pengamatan 12 masa setelah cloning. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan mengenai jurnal pengaruh jenis eksplan dan komposisi media terhadap pembentukan embrio somatik tanaman Aglaonema aceh secara in vitro. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.